Halo, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian yang berada di rumah. Semoga kamu pada hari ini dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak Bapak, pada hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Diharapkan kepada anak-anak Bapak untuk mempersiapkan dirinya. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita duduk hening sejenak untuk memusatkan dan menenangkan pikiran dan jiwa kita dalam menghadapi kegiatan pada hari ini. Untuk itu, marilah kita duduk hening dimulai. Duduk hening selesai. Terima kasih kepada seluruh anak-anak Bapak. Untuk melanjutkan kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada seluruh anak Bapak yang ada di rumah. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran PPKN Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, kita akan membahas bagaimana yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, anak-anak Bapak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita, anak-anak Bapak dapat memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka, lalu anak-anak Bapak dapat menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Oke, next berikutnya. Anak-anak Bapak sekalian, kita akan melihat apa sih pengertian daripada ideologi. Bapak yakin kepada seluruh anak Bapak pernah mendengar kata-kata ideologi. Apa itu ideologi? Nah, ideologi ya ini berasal dari dua kata. Yang pertama ide, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Kata yang kedua yaitu logos, yang artinya ilmu. Nah, kalau kita gabungkan, ideologi pengertiannya adalah ilmu, gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Nah, pengertian ideologi dari beberapa pakar. Yang pertama, Mubiarto menyatakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Menurut pakar berikutnya yang bernama Frank Magnus Susino menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dan keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sedangkan dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Berikutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Nah, dengan kata lain, ideologi ini merupakan pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita suatu bangsa. Oke, next berikutnya, ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Ya, ingat anak Bapak sekalian, ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Jadi, anak-anak Bapak sekalian, ya, cita-cita suatu bangsa harus berpedoman kepada Pancasila. Next berikutnya. Ideologi berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Nah, artinya ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru kelompok masyarakat tentang ideologi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Nah, lalu ada yang disebut dengan ideologi yang bersifat tertutup, yaitu ideologi yang bersifat tertutup nilai-nilainya dari pemikiran seseorang. Jadi dia beda dengan ideologi terbuka.
pemikirannya oleh sekelompok orang, ya. Lalu dibuatlah suatu ide-ide, gagasan-gagasan untuk menuju suatu cita-cita bangsa. Ciri khas ideologi terbuka diantaranya nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Pancasila selalu berinteraksi secara dinamis. Artinya dinamis mengikuti perkembangan zaman, yaitu nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Anak-anak Bapak sekalian, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Nilai dasar diantaranya ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka, nilai ketuhanan dalam Pancasila merupakan suatu hubungan warga negara Indonesia dengan insannya, ya, hubungan warga negara Indonesia sebagai insan dengan Tuhan yang Maha Esa. Ini dibuktikan dengan pemelukan salah satu agama yang diakui negara dan menganut aliran kepercayaan tertentu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial atau bermasyarakat. Dibuktikan dengan sikap kekeluargaan, tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Lanjutannya, nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya. Sebagai insan politik, dibuktikan dengan setiap warga negara dituntut untuk mentaati peraturan sebagai wujud cinta tanah air. Nilai yang keempat, nilai kerakyatan. Dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Dibuktikan setiap warga negaranya punya hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang kelima, nilai keadilan. Nah, nilai keadilan ini dibuktikan dengan setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras. Nah, next berikutnya, nilai instrumental dalam Pancasila itu, ya, itu penjabaran dari nilai-nilai dasar dalam berupa peraturan. Di antaranya ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang, dan ada peraturan perundang-undangan lainnya. Next berikutnya ada nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan realisasi atau pelaksanaan dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, anak-anak Bapak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak-anak Bapak sekalian. Di sini, sebelum Bapak akhiri, Bapak sampaikan bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Bentuklah karakter-karakter yang baik pada diri kamu. Baik, cukup sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.